Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Halo Net, thanks lu udah balik lagi ke channel Esodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang si Advan HP Online. Jadi sebuah fitur phone yang udah pakai KaiOS. Dan ini KaiOS pertama yang ada di Indonesia. Nah, buat lu yang belum tahu, gue udah bikin video unboxingnya. Bisa klik link yang ada di pojok kanan atas lu sini. Dan itu gue udah bahas harganya, spesifikasinya, sama unboxing. Jadi mending cek video itu dulu baru nonton video ini. Nah, di video sekarang gue mau bahas secara panjang dan detail cara pakai aplikasi-aplikasi dan cara setup aplikasi-aplikasi yang ada di KaiOS di Advan HP Online ini. Jadi durasi video ini akan sangat panjang. Gue bahas dari A sampai Z semua aplikasi yang tertanam di HP KaiOS ini. Jadi buat lu yang mau nonton bagian-bagian tertentu saja, gue udah siapin timestamp. Timestamp itu kayak misalnya playlist. Nah, itu lu bisa baca di kolom deskripsi di bawah. Lu baca, misalnya lu mau bagian cara setup Bluetooth-nya aja, lu tinggal klik yang buat cara setup Bluetooth. Misalnya lu mau lihat WhatsApp-nya aja kayak gimana, lu bisa klik yang ada WhatsApp. Nah, syukur-syukur kalau emang lu mau nonton semuanya yang durasinya super panjang ini. So, langsung aja kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Yuk. Gua akan kasih tahu lu step by step cara penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di KaiOS di HP Advan Online ini. Paling pertama itu perlu lu tahu masalah SIM card-nya buat sebelum lu online, sebelum lu internetan lu harus tahu SIM card-nya ini hanya di lock Indosat saja. Makanya di paket penjualannya ada kartu Indosat. Nah, itu SIM satunya di lock untuk Indosat untuk internetan. Sedangkan SIM 2 itu bisa dipakai oleh semua operator GSM di Indonesia dan itu hanya untuk nelpon SMS aja. Jadi kalau lu tanya bisa Telkomsel nggak bang, bisa smartphone nggak bang, udah dicoba, itu bisa tapi nggak bisa buat internetan. Internetan hanya di SIM 1 dan itu di lock Indosat. Nah, buat Indosatnya ini di kartu bawahnya ada yang menarik nih Nets, itu lu tinggal isi 10.000 aja lu dapetin kuota gratis 1 GB sebulan. Jadi ngisi pulsa hanya untuk aktifin masa aktifnya aja sama masa tenggangnya biar nggak angus. 10.000-nya nggak bakal kepake, itu dapat 1 GB sama gratis nonton YouTube terus sama nelpon sesama Indosat bebas sepuasnya katanya. Itu benefit yang Indosat kasih sih, makanya dia ngelok HP ini cuma buat Indosat. Tapi buat lu yang nggak bisa Indosat, HP ini bisa WiFi Nets, baik untuk jadiin hotspot atau misalnya lu mau internetan pakai WiFi. Cara settingnya semua ada di tombol atas. Jadi tombol atas ini fungsinya buat ngaktifin toggle pengaturan, ngaktifin WiFi, data, Bluetooth, mode pesawat, pencet-pencet buat kecerahan, terus center, dan ini buat volume. Jadi tombol volumenya karena nggak ada tombol khusus, dia harus diklik dari sini, kencengin dari sini. Oke, sedangkan untuk pilih-pilih jaringan WiFi yang mau kita pakai itu agak ribet. Itu harus masuk ke menu setting dulu, jadi nggak bisa langsung ke toggle aktif tombol yang tadi, dan di sini klik WiFi. Terus buat nyari jaringan tersedianya tinggal klik aja, sama kayak di Android kok, cuma emang ini harus masuk setting dulu. Nah, ini tinggal nyambungin ke WiFi yang tersedia dan lu bisa internetan. Cepet, sama aja kayak pakai HP-HP Android. Terus buat ngaktifin Bluetooth. Nah, ini dia punya Bluetooth. Ngaktifin memilih perangkat Bluetoothnya adanya di sini juga. Jadi bukan di tombol yang tadi di home screen itu. Nah, ini di sini tinggal paling bawah ada perangkat terdekat. Nah, ini gua lagi konekin ke si JBL ini. Ini connect ke JBL dan ini juga bisa connect ke headset Bluetooth, headset TWS, dan itu semuanya udah gue cobain lancar. Ini gue cobain aja Nets buat ngetes nyambung ke si JBL. Nah, nyambung kan? Nah, begitu pula dengan headset. Di headset juga bisa, headset Bluetooth. So, gue rasa HP ini emang sedikit bisa ngikutin apa yang bisa dilakukan oleh Android. Selama pemakaian HP ini gue ngerasa kadang ada nge-lag Nets. Itu karena RAM-nya cuma 512 MB. Tapi memang KaiOS ini 512 MB cukup. Di Nokia, di Xiaomi itu juga segitu. Ada sih yang 1 GB ngasih RAM-nya, di Xiaomi Kin berapa gitu gue lupa. Pokoknya di HP-HP KaiOS lain, bukan cuma Advan, itu kayak di Nokia, itu memang pakai RAM-nya kecil. Tapi kalau misalnya lu ngerasa setelah buka aplikasi beberapa, dia nggak bisa multitasking Net, jadi buka aplikasinya satu-satu. Cuma kadang abis buka Facebook, abis buka WhatsApp, abis buka YouTube, itu kadang lu ngerasain lemot. Nah, ternyata lu bisa cleaning up RAM-nya dengan cara klik tombol power yang lama, terus pilih bagian bawah, bersihkan memori. Nah, ini semua aplikasi akan di-reboot ulang dan akan di-close dari background, maka jadi enteng lagi. Nah, ini gue baru nemuin triknya. Ini perlu dicatat buat kalian yang punya HP Advan Online ini atau yang mau beli HP Advan Online. Oke,
Next, sekarang kita bahas yang lain di setting. Lu bisa ngapain aja sih di setting? Nah, di setting ini selain tadi jaringan Bluetooth, jaringan seluler dan juga WiFi, lu bisa juga buat ini, buat notifikasi suara, misalnya ringtone dan segala macem. Tampilan cuma bisa ganti wallpaper sama kecerahan, nggak ada screensaver segala macem. Terus pemberitahuan, kita bisa setting aplikasi apa aja yang bisa ngasih pemberitahuan. Jadi nggak semuanya, misalnya semua Facebook masuk ke sini, semua email masuk ke notif, nanti notifnya penuh kayak gue nih. Tahu-tahu ada 27 notif nih dari Facebook nih. Itu bisa lu nonaktifin. Nah, terus ada privacy juga, kunci layarnya. Nah, ini kayak HP Nokia jadul, buat kunci layarnya cuma cukup klik dan tahan tombol bintang ini. Mirip banget sama HP fitur phone zaman dulu. Jadi kayak ada nostalgia juga gitu sama HP-HP zamannya Nokia dulu ya. Nah, kalau misalnya ini diaktifin, ini kunci layar juga bisa pakai pin gitu. Jadi kalau gue sih lebih suka gitu aja lah, nggak usah pakai pin, ribet. Terus ini penyimpanan, kita bisa konekin HP ini ke komputer, kemudian bisa kelihatan penyimpanannya. Caranya diaktifin dulu bagian di penyimpanan USB-nya ini. Jadi kalau lu mau mindahin foto atau file-file yang dikirim di WhatsApp ke komputer, lu bisa pakai fitur ini. Terus kita lihat informasi perangkat, unduhan segala macem. Nah, di sini lu ada bisa lihat informasi perangkat. Nah, ini perangkat lunaknya KaiOS 2.5.2. Gua harap sih bisa pas sampai pembaruan, bisa sampai KaiOS 3. Cuma saat gua cobain beberapa kali selama beberapa hari ini, ya emang ini udah KaiOS yang terbaru menurut Advan. Jadi belum ada pembaruan lebih lanjut. Next, masih di pengaturan juga, ini ada akun. Nah, kalau lu yang belum bikin akun KaiOS bisa bikin akun. Gua belum sih, gua skip aja karena gua bisa juga pakai akun lainnya. Nah, ini gua pakai akun Gmail. Ini penting buat lu yang pengguna Android awalnya atau lu yang ingin merasakan sensasi Android, itu masukin aja akun Gmail lu. Setelah login, nanti semuanya akan terkoneksi. Pertama, kontaknya ini akan sama dengan HP-HP yang ada di Android karena dia sinkron dengan akun Android lu. Jadi nggak usah masukin kontak-kontak lagi. Nah, ini asik net. Cuma yang bikin ribet di aplikasi kontaknya ini, kita harus bener-bener scroll karena kalau cari cuma ada di paling yang atas doang. Kalau kita udah terlanjur scroll ke bawah, ini balik lagi ke atasnya tuh agak lama. Nah, ini nggak ada opsi langsung search dari sini karena kita harus balik lagi ke atas ke kotak search ini, baru kita bisa search lagi. Jadi saran gue ya jangan sampai scroll terlalu bawah kalau kontak lu ada ribuan kayak gue. Jadi langsung aja lah cari di sini, misalnya mau siapa, tinggal cari aja di kotak search. Nah, ini. Oke, itu akun berpengaruh ke kontak, berpengaruh juga ke Gmail, ke email. Jadi nanti di email, di sini ada aplikasi email. Nah, di email nih bisa, nah ini yang ada di Gmail gua yang di Android yang bisa dibuka di komputer juga langsung bisa tersinkronisasi di KaiOS ini. Ini lu bisa baca, bales, tulis email layaknya di HP-HP biasa gitu. Nah, buat tambah attachment juga bisa, lu bisa masukin foto, suara, atau misalnya file dari unduhan. Ini asik banget, aplikasi emailnya udah proper banget buat sehari-hari sih, meskipun tampilan layarnya kecil ya. Terus selain itu di aplikasi-aplikasi Google bawaan kayak Asisten, Maps, sama YouTube, ketika lu udah masukin akun Google lu, sinkron juga ke akun YouTube. Jadi next kita bahas aplikasi-aplikasi utama. Paling atas itu ada WhatsApp. Nah, untuk akses ke aplikasi utama ini tinggal klik tombol samping. Next, gue lupa, klik paling atas WhatsApp. Nah, ini WhatsAppnya belum gua login, tapi cara loginnya masih sama aja sih kayak yang lain. Lu klik Indonesia, nomor teleponnya, terus verifikasikan nomor. Nah, ini kan biasanya masuk ke SMS karena nomor smartphone-nya ada di HP tetangga, kita masukin aja. Nah, ini akan connect ke WhatsApp, cuma sayangnya ini ibarat kata mindahin WhatsApp dari Android ke iPhone, ke iOS. Jadi data lu bener-bener beda antara data WhatsApp yang di Android dengan yang di sini. Jadi cadangan chat lu nggak bisa dipakai tuh di sini. Ketika lu pakai itu dia dari nol lagi. Ini wajar karena ganti OS dari Android ke iOS. Lu harus mulai dari awal lagi. So buat lu yang ingin cadangan chatnya tetap ada, gua rasa urungkan niat buat pindah ke iOS. Terus sekarang kita klik coba cara chattingnya, misalnya chat baru, gue mau ngechat diri gue sendiri. Ini chatting aja kayak biasa. Ini gue udah pernah sih tuh chatting di sini. Klik aja, kali kirim. Terus kalau misalnya mau voice chat, tinggal tekan tombol tengah ini sekali. Nah, dia akan ngerekam suara. Terus misalnya berhenti, tinggal lepas aja, kirim. Nah, ini sama kayak di Android kan, cuma karena pakai tombol-tombol gini, gue rasa lebih simpel. Terus misalnya kirim gambar, tinggal klik kirim gambar, kirim video, ini klik selengkapnya, kontak, lokasi, semuanya bisa.
termasuk lokasi karena HP ini ada GPS-nya. Kontak, audio, kita cobain kirim gambar, pilih yang ada di galeri. Nah, pilih ini misalnya screenshotan, selesai. Bisa juga dikasih kata-kata tadi. Oke, itu seasik itu, sesimpel itu, bener-bener sama kayak di Android. Ngirim file, kemudian ngirim kontak, ngirim lokasi GPS bisa, chatting bisa, pakai voice chat juga bisa. Terus kalau misalnya lu males buat ngetik nih, ketika lu masuk ke kursor buat ngetik pesan, lu males nih ngetik tombol-tombol ininya. Lu maunya tinggal ngomong aja, lu tinggal tahan yang lama. Nah, karena ini ada Google Asistennya, lu tinggal tahan yang lama di sini. Nah, halo, saya ingin menghubungimu. Saya menghubungimu. Nah, langsung keketik. Jadi fungsi Google Voice-nya itu, Google Asistennya bukan cuma buat searching atau bukan cuma buat nyuruh-nyuruh Google, tapi nyuruh Google juga buat ngetik. Nah, ini kan enak, lu nggak usah ngetik ini segala macem, lu tinggal ngomong aja, langsung kirim. Ini works banget dan voice recognition-nya bener-bener bisa ngedeteksi suara kita, bisa bahasa Indonesia, yang menurut gua tingkat keakuratannya cukup bagus. Terus selain chat, ini opsinya cuma bisa lihat kontak atau lihat info grup. Nah, yang sangat disayangkan adalah dia nggak bisa video call, dia juga nggak bisa nelpon pakai WhatsApp. Itu yang sangat disayangkan, jadi nggak bisa nelpon pakai WhatsApp ya. Cuma gue berharap nanti update ke KaiOS 3 itu bisa pakai video call, karena pas gue browsing gue cari tahu gitu apa bener sih di semua HP dia nggak di semua KaiOS dia nggak bisa, ternyata iya. Di Nokia pun ini pada nggak bisa video call WhatsApp-nya karena memang KaiOS-nya belum mendukung untuk itu. Nanti sih akan ada update seharusnya. Terus gue lihat video ini, ternyata di India itu ada JioPhone, dia pakai KaiOS juga. Dia si Jio-nya itu bikin aplikasi sendiri buat JioPhone-nya supaya bisa video call. Nah, mungkin ini saran buat Advan, karena ini WhatsApp-nya nggak bisa video call. Advan cobalah bikin aplikasi sendiri kayak JioPhone di India tadi, itu supaya bisa bikin video call sama voice call by internet. So ini akan menghemat banget pulsa kita. Jadi bisa nelpon pakai internet harusnya ya. Kamera depan ini jadi ada gunanya lah, nggak cuma pajangan kayak gini doang. Oke, itu dia aplikasi WhatsApp Nets. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang aplikasi berikutnya, di bawah WhatsApp ada Facebook. Nah, Facebooknya ini daftarnya sama kayak di Android, tinggal masukin email, password. Ini gua udah login seperti biasa. Terus Facebooknya ini lebih bagus daripada versi daripada WhatsApp, lebih komplit. Ini bener-bener kayak di Android sih, bisa pasang status. Oh ya, by the way tadi di WhatsAppnya nggak bisa status. Selain nggak bisa video call sama voice call, dia nggak bisa pasang status. Nah, padahal status itu sekarang udah penting ya bagi orang-orang buat share. Kalau di Facebook itu dia bisa pasang status, stories, terus kirim di wall, komen, macam-macam lah. Semua yang bisa dilakukan di Facebook Android bisa juga dilakukan di Facebook yang ada di KaiOS. Nah, ini bisa chat juga. Cuma tetap Messenger Facebooknya nggak bisa video call juga ini ya aplikasinya. Padahal kalau yang di Android harusnya bisa video call pakai Facebook. Next yang menarik juga, ini ada asisten. Udah pernah gua bahas di unboxingnya. Jadi asistennya bener-bener kayak asisten di Android. Misalnya lu tahan begini, lu tinggal ngomong aja, buka aplikasi WhatsApp. Ada yang nggak dukung ya? Ya ini mungkin buat searching-searching aja. Tolong carikan saya makanan enak dekat sini. Nah ini asiknya voice recognition-nya itu bener-bener akurat, Nets. Ini gue suka. Nah ini kan langsung buka Google, dia langsung cariin makanan terdekat sini. Asik banget, asistennya bagus. Selain itu tadi seperti yang gue bilang, Google Asistennya ini, tombol yang mic ini, tombol Google Assistant itu berfungsi juga buat ngetik. Jadi buat yang males ngetik, misal nih, lu lagi cari video di YouTube, terus lu klik opsi searching di atas ini. Nah lu ngetik males nih. Ini sama kayak tadi chattingan via WhatsApp, itu bisa juga pakai tombol ini buat berbicara, buat ngetikin. Minta tolong si Google buat ngetikin video Alisodik. Nah, langsung kan dicariin video Alisodik, yang Alisodiknya itu entah Alisodik siapa. Oke, itu soal video asisten. Gua nggak ada komplain, asistennya bagus. Dan sekarang beralih ke aplikasi selanjutnya, itu Google Maps. Google Maps-nya ini gue juga sangat tercengang, kaget, dan ini terbukti ini login karena gue udah login di menu setting tadi di akun.
semua aplikasi yang berhubungan dengan Google itu akan ke login dengan akun Google lo, dan ini bagus banget jadi kayak di Android. Oke, next. Ini di sini ada menu-menu di Google Maps-nya, ada telusuri, penulisan suara, tampilkan peta, rute, lokasi. Jadi dia bisa navigasi juga, Nets. Tempat terdekat kayak restoran, SPBU, stasiun dan lain-lain. Jadi ini udah proper banget buat dipakai sehari-hari. Nah, buat telusuri buat lokasi Anda ini, kalau GPS-nya lu on, dia bisa langsung ngedeteksi dan ini akurat. Gue beneran lagi ada di sini di rumah. Nah, ini Nets, bener-bener di sini. Dan buat perbesar perkecil mapnya bisa pakai tombol di kanan kiri ini, kanan kiri atas bawah buat navigasi segala macam. Nah, buat back ke sini kita bisa misalnya telusuri. Misalnya gue mau ke Jalan Baru Bogor dan kita bisa minta rute. Nah, ini jalan barunya udah ketemu, kita klik rute. Nah, ini langsung masuk dari lokasi saya, Jalan Baru Bogor, tinggal pilih mau pakai roda 2 atau mau mudi. Ini bisa dicariin rutenya. Dan ini bisa navigasi beneran kayak di HP Android. Nah, ini kan ditunjukin. Ini 1.3 buat zoom ya kalau lagi navigasi gini. 1.3 buat zoom. Nah, ini bener-bener dicariin rutenya, Nets. Dan kita klik mulai. Nah, ini langsung jadi navigasi buat memandu lu ke arah yang benar. Good job banget, dan sepanjang gua pakai sih kemarin sebentar sih, dari sini ke kantor doang, itu akurat sih titik GPS-nya, dan gua suka di HP semurah ini gitu. Jadi lucu, pengalaman baru aja di layar kecil, navigasi pakai map, nonton YouTube segala macam, ini jadi pengalaman baru yang hebat loh, Nets. Itu soal map. Sekarang terakhir kita bahas soal YouTube-nya, dan ini YouTube-nya sama kayak Android sih sebenarnya, cuma beda tampilannya kecil, dan ini semua navigasinya pakai kursor. Jadi ini beranda lo bisa pilih-pilih. Kalau lu udah masuk akun, lu juga bisa lihat apa yang udah lu subscribe. Jadi channel-channel yang udah lu subscribe kayak gua misalnya nih. Nah, ini bisa lihat video-video terbaru dari orang-orang atau channel-channel yang udah lu subscribe. Lu tinggal klik, maka dia langsung akan berubah ke posisi landscape. Internetnya lama nih. Nah, langsung ke landscape. Kalau misalnya lu mau ubah ke posisi biasa lagi, mau lihat komen, tinggal close, pakai klik ini. Ke bawah itu bisa komen, sama kayak di Android. Serius, ini sama persis. Malah ini kalau misalnya komennya lu malas ngetik, sekali lagi bisa manfaatin tombol ini buat nyuruh dia ngetik loh. Oke. Terus lu juga bisa lihat kalau lu yang punya channel kayak gua, klik dan misalnya lihat akun lu, channel Anda. Lu bisa pantau channel lu sendiri. Ini asik banget. Nah, beneran kayak di Android. So, nggak ada yang dihilangin fitur-fitur dari YouTube di KaiOS. Jadi buat sehari-hari udah proper banget. Oke, semua aplikasi yang ada di home, aplikasi unggulannya udah gue jelasin satu persatu. Kalau ada yang kurang silahkan kalian tanya di kolom komentar. Sekarang gue kasih aplikasi lain yang bawaan dari Advan, dari KaiOS ini. Ada kontak, Kai Store, ini pesan sama SMS seperti biasa. Nah, Google, ada aplikasi Google juga. Ini maksudnya Google Search. Nah, ini Google Search biasa, sama sih kayak di Android kan ada Google Search juga. Pengoperasiannya pun ya sama gitu-gitu juga. Terus ada kamera. Kameranya sesederhana itu. Di atas kita bisa geser kanan kiri buat beralih dari kamera ke record video. Terus kita tinggal tombol pilihan buat ganti kamera depan dan belakang. Nah, buat nge-record pencet yang tengah. Itu sih. Jadi standar. Hasil kameranya juga nggak bisa dibanggain udah. Lupakan aja hasil kameranya yang bagus. Yang penting ada sewaktu-waktu butuh darurat buat ngirim foto ke WhatsApp, ya ini ada. Browser bawaannya ini cukup proper. Cuma memang nggak terlalu banyak fiturnya. Keep aja. Ini galeri, jam. Di jam ini lu bisa juga masukin alarm dan juga timer, ada stopwatch juga, jadi cukup komplit. Next, kalkulator standar, ini buat video, buat play file-file video lu. Setting tadi udah kita bahas. Manager file, ini buat lihat di memori internal atau lu misalnya tambah kartu memori kayak gua nih, buat lihat file-file yang ada di dalamnya, ngapus, delete, copy paste itu bisa. Email tadi udah kita bahas sedikit. Ini gua terkonek ke Gmail. Bisa juga akun email yang lain, tinggal lu masukin akun di setting aja. Misalnya Yahoo atau Hotmail segala macam. Notesnya ini nggak online, cuma bisa bikin catatan notes untuk HP ini doang, jadi nggak terkoneksi ke akun Google kayak misalnya Google Keep. Terus perekam standar. Nah, ini ada aplikasi yang unik juga nih bawaan
buat konverter panjang kecepatan suhu, jadi kita bisa masukin berapa kilometer sama dengan berapa mil per hour, panjang berapa, suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Pokoknya semacam itulah. Ini utilitas yang kadang-kadang suka berguna. Asisten udah, Maps, Facebook, SIM Toolkit, Kyweather. Oh ya, kalau nggak salah ada radio. Iya benar, ini ada musik, radio, dan kalender. Nah, kalendernya juga kalender yang tersinkron ke KaiOS. Jadi akun Kai kalau kalian belum punya, bikin dulu. Kalau udah punya, ya tinggal login. Tapi nggak terkonek ke Google, karena ini bukan Google Calendar, ini kalendernya KaiOS. Jadi kalender-kalender yang udah gua masukin ke, atau jadwal-jadwal yang udah gua masukin di HP Android nggak nongol di sini, karena ini bukan Google. Terus radio ini dia mesti nyolokin headset 3,5 mm-nya. Nah, ini harus pasang headset. Kualitasnya sih standar biasa aja. Terus sekarang kita bahas Kai Store, karena ini menarik. Di Kai Store ini banyak aplikasi dan games yang bisa lu tambahin selama memori internal si Advan ini masih ada. Dan aplikasinya tuh ringan-ringan banget, downloadnya itu secepat kilat. Udah pernah gue cobain. Ini gue akan kasih tahu caranya. Misal gue mau download Share It. Ini aplikasi yang standar kan, ada di Android, udah sebegitu terkenalnya. Tinggal klik pilih, klik ambil, maksudnya download, ambil itu. Nah, secepat itu dia. Langsung selesai. Cuma beberapa detik doang lu bisa buka ke aplikasinya. Ini gokil. Ini Share-nya bisa pindah file antar Android dan juga antar KaiOS. So proper banget. Banyak aplikasi yang ada di KaiOS ini dan cara installnya bener-bener cepet. Gua suka dan itu works banget. Lebih cepet daripada lu install di Google Play Store, ya nggak apa. Ini bener-bener tinggal klik berapa detik langsung jadi, aplikasinya langsung bisa dipakai. Ini di sosial ada Twitter, kita tinggal download aja. Ada Facebook, WhatsApp, ini udah di-download secara pre-install. Ada permainan, banyak banget permainannya, tapi semuanya permainan ringan. Gaya hidup, ada beberapa aplikasi tentang lifestyle kayak humor, terus saran, jokes, segala macem. Ini berita, gue udah install UC Browser. Terus hiburan, wallpaper segala macem. Nah, ini kesehatan, ini lucu, ada alcohol tester, messenger, water reminder, kalori, ngitung kalori ya, ngitung period buat cewek-cewek nih. Ini bener-bener banyak aplikasi yang emang bisa kita temuin di Android juga gitu. Dan di sini itu versinya lebih simple dan lebih gampang makainya gitu. Cocok buat yang bener-bener dia baru belum pernah make HP smartphone sama sekali. Buat olahraga, ini gua install Plank, install Activity, ini buat workouts ya. Dan sekarang gua kasih tahu lu beberapa aplikasi yang gua install di Advan ini dan gua pakai. Yang pertama ini game Subway Hamster, salah satu game paling recommended yang ada di Advan yang gua cobain. Ini mirip Subway Surfer tapi tokoh utamanya si hamster. Dan cara mainnya sama kayak Subway Surfer, ya udah gitu aja. Ini seru sih buat killing time karena emang nggak ada PUBG Mobile, nggak ada Mobile Legend ya di sini. Jadi gamenya game-game sederhana kayak gini dan ya buat seru-seruan aja sih Nets. Nah, asik sih. Oke, terus gue juga install UC Browser. Buat kalian yang males sama browser bawaannya, UC Browser ini jauh lebih banyak fiturnya. Ada berita segala macam juga, bisa buka Facebook, dan ini yang nggak ada. Jadi di Kai Store itu tadi kan cuma ada Twitter, WhatsApp, Facebook untuk sosial medianya. Nah, ternyata dengan menginstal UC Browser, lu bisa buka Instagram, dan ini bisa masukin akun lu, dan bener-bener ya mirip lah, hampir mirip kayak make Instagram yang ada di Android. Nah, ini tinggal masuk aja. Kekurangan Instagram yang nggak ada di KaiOS bisa diakalin pakai UC Browser. Jadi bisa main IG loh di HP sekecil dan semungil ini. Nah, ini aplikasi kesehatan yang tadi gua coba download nih, Messenger. Ini kayak vibrator ya. Aduh, jangan dipakai yang enggak ya. Ini lucu nih. Nah, kita bisa pilih misalnya konstan. Kita start, HP-nya akan bergetar, mungkin buat pijet atau buat menggetarkan hal-hal yang lain yang ada di tubuh lu. Works sih ini aplikasinya, dan di Android nggak ada loh aplikasi kayak gini. Apa ada ya? Kayaknya ini unik aja gitu. Terus Plank, nih di Android juga gue install Plank, jadi buat ngasih petunjuk buat latihan Plank tiap hari. Nah, ini Plank tuh kayak nahan beban gitu selama berapa detik. Kalau udah selesai, tinggal next latihan selanjutnya. Dia kasih tahu gerakannya kayak gimana. Ini katanya works buat ngecilin perut buncit.
Nah makanya gue cobain gue cobain di Android, gue install, ternyata di iOS ada, gue install lagi. Dan di bawah ini ada Al-Quran ya buat muslim. Ada aplikasi Ramadan juga di iOS, belum gue download. Ada Al-Quran juga, meskipun Al-Qurannya sangat-sangat sederhana, tapi ini buat kalian yang agamanya Kristen atau misalnya Katolik, dia ada Bible juga. Jadi tinggal kalau emang butuh tinggal install, dan sama kayak di Android ini, tinggal milih mau ayat berapa, dan tampilannya sekecil ini Al-Qurannya, tapi masih mending ada, dan ini kepake. Next, Share It yang tadi gue install ya, emang itu bisa share antar Android dan juga antar iOS. Nah itu dia Nets, udah gue bahas semua aplikasi-aplikasi yang ada di iOS ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang, lu bisa tanya ke gue, tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan malu-malu buat nanya ya Nets. Terus sekarang gue bahas atau gue review sedikit tentang worth it atau enggak sih HP Advan, HP online ini, iOS ini. Yang pertama yang bagusnya deh, dari tadi aplikasi yang semuanya udah kita cobain itu sangat proper buat aktivitas sehari-hari, buat dijadiin daily driver istilahnya. Itu menurut gue masih cukup mumpuni buat ngebantu aktivitas kita. Kenapa? Karena beberapa aplikasi iOS ini emang works dan bekerja sebagaimana mestinya kayak di Android, padahal beda OS ya. Cuma memang masih banyak yang belum optimal. Contohnya kayak WhatsApp-nya itu nggak bisa voice call, nggak bisa pasang status, nggak bisa juga buat video call. Jadi sayang banget nih kamera yang di depan ini fungsinya nggak ada gitu kan. Semoga di update iOS berikutnya WhatsApp-nya bisa lebih diperbaharui lagi, lebih banyak fiturnya lagi. Terus yang oke juga, baterainya gua ngerasa 1500 mAh ini cukup. Selama gua pakai untuk uji coba ini buat WhatsApp, YouTube, dan ya coba-coba aplikasi, itu 2 hari belum habis. Jadi rata-rata pemakaian sebenarnya kalau intens banget itu bisa seharian, lebih 1 hari setengah lah. Tapi kalau misalnya agak jarang itu bisa 2 hari, dan ngecasnya itu sekitar 2 jam pakai charger bawaan. 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Agak lama memang karena chargernya emang kecil banget wattnya. Terus masalah kamera biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang bisa diharapin. Cuma buat ada-adaan doang, cuma buat kirim foto via WhatsApp lah. Next, buat kompatibilitas, colok ke komputer segala macam ini bagus dan bisa pakai micro SD juga langsung bisa. Jadi buat kirim antar file, bahkan dia ada Share It, itu jauh lebih mudah. Bisa kirim antar file ke Android. Next, masalah yang paling nggak gua suka yang pertama, lock Indosat. Kenapa mesti di lock Indosat? Andai saja Advan bikin versi yang bisa pakai semua kartu tanpa di lock, gue yakin itu akan lebih laris daripada si Advan HP online ini yang di lock. Karena nggak semua orang pemakai Indosat. Misalnya ada yang pemakai Telkomsel, Smartfren kayak gue gitu kan. Ada juga pemakai XL di luar sana yang juga ingin internetan pakai si HP online ini, nggak mesti pakai HP kartu bawaannya. Terus yang nggak gue suka yang kedua adalah layarnya. Layarnya ini mungkin jenisnya masih CSTN atau layar TN, zaman-zaman kayak di Nokia 3100 dulu banget gitu loh. Jadi begitu dimiringin gini nih udah hilang. Ini sayang banget layarnya, kenapa nggak TFT? Ya nggak apa-apa kecil, tapi TFT atau yang lebih proper lah, supaya ketika nonton YouTube atau misalnya baca pesan, chatting segala macam lebih nyaman dan nggak dikit-dikit warna berubah gitu, miring dikit warna berubah, harus bener-bener lempeng gitu. Nggak asik gitu ya. Dah itu dua itu doang yang bener-bener ngeganggu. Tapi kalau misalnya buat lu atau buat orang yang emang dia selama ini pakai fitur phone cuma bisa nelpon SMS, ketika pindah ke HP touchscreen atau HP Android itu dia bingung. Misalnya orang tua kita, kakek nenek segala macem, itu dia bingung buat scroll touchnya. Tapi kita sebagai cucunya, sebagai anaknya tuh ingin WhatsApp dia gitu, ingin dia punya WhatsApp dan dia juga mau punya hiburan buat nonton YouTube segala macem. Nah ini cocok banget buat perpindahan transisi itu, nggak seribet Android, tapi dengan fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi yang ada di Android. Dan ini banyak lah kayaknya di antara kalian yang emang butuh HP kayak gini. Atau nggak usah orang tua deh, kayak gua gitu, buat sehari-hari kayak cuma buat nelpon, SMS, terus buat WhatsApp doang. Itu udah proper banget buat komunikasi sehari-hari, buat kerjaan segala macem. Tinggal misalnya mau kamera bagus atau HP, atau misalnya buat layar yang lebih gede, gue punya Android satu lagi buat hiburan gitu. Ya, ini cocok banget buat sehari-hari karena ada WhatsApp-nya itu yang paling penting. Jadi nggak kayak fitur phone biasa yang cuma ya nelpon, SMS, ini bisa WhatsApp dan segala macam, bisa Google Maps kalau terkadang dibutuhkan gitu. Dan Google Asistennya ini ngebantu banget buat ngetik, buat nyuruh-nyuruh Google, ini enak banget, proper, dan voice recognition-nya akurat menurut gua. Jadi gimana kalau menurut lo? 450.000 buat sebuah HP fitur. Menurut gue worth it karena KaiOS-nya. Dan daripada kita nungguin Nokia yang nggak masuk-masukin KaiOS ke Indonesia, mending kita pakai ini dulu deh.
So, apa pendapat lu? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau pendapat gue ini worth it. Buat yang suka video ini silahkan klik like. Nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Thanks buat nonton, udah durasinya panjang banget pasti. Thanks buat yang nonton semuanya, gue acungin jempol. Bisa betah ya. Kalau yang nontonnya yang pakai playlist, pakai timestamp, cuma sebentar-sebentar juga nggak apa-apa. Terima kasih buat menonton. Dan pesan gue, banggalah dan pakailah produk-produk dari brand lokal Indonesia supaya mereka bisa bikin inovasi kayak gini lagi, bisa bikin hal-hal baru lagi. Dan support dari kalian, dari kita para pengguna gadget tanah air juga dibutuhkan oleh brand-brand lokal kayak Advan, Mito, dan segala macamnya. Gue Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ini mic-nya udah dinyalain belum ya? Udah. Ya. Advan. Kayaknya gue beli Nokia yang KaiOS asik kali ya. Pengen tahu gitu bedanya, apa benar di semua KaiOS itu kayak gini. Gue harus beli Nokia. Baik.